Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita dari film Secret Headquarters. Film ini menceritakan seorang ayah yang ternyata adalah seorang pahlawan super yang sangat kuat. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat pesawat tempur mengejar pesawat asing dan dilihat oleh suatu keluarga yang sedang camping. Ada ayah bernama Jack, si ibu bernama Lily, dan putranya bernama Charlie. Mereka melihat pesawat itu jatuh ke tengah hutan. Jack yang peduli dengan kondisi penumpangnya pergi untuk menolong. Di tengah perjalanan dia bertemu pilot bernama Irons yang selamat. Kemudian mereka menemukan lokasi pesawat asing itu jatuh dan mengeceknya. Tiba-tiba dari dalam pesawat keluarlah bola yang memiliki energi untuk memilih guardian. Dan terpilihlah Jack sebagai guard. Pairing. Self-destruct. Singkat cerita, di kelas Charlie lagi presentasi tentang sumber kekuatan guard yang dianggap aneh teman-temannya. Lalu sepulang sekolah, Charlie bertanding baseball bersama sahabatnya Berger yang ditonton oleh cewek-cewek bernama Lizzie dan juga Maya. Sayangnya mereka kalah nih dan Charlie dipermalukan. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Di sini Charlie udah ditunggu ibunya untuk berkemas. Lalu mengantarnya pergi ke rumah ayahnya merayakan ulang tahunnya. Ternyata Lily dan Jack udah berpisah. Kemudian Charlie dan Jack bersenang-senang nih merayakan ulang tahunnya. Namun sayangnya tidak berlangsung lama karena si Jack ini dapat telepon dari bosnya. Ada pekerjaan penting hingga berhari-hari. Di sini Charlie terlihat bete nih karena ayahnya selalu tidak ada waktu untuknya. Lalu dia berpura-pura menelpon ibunya nih untuk menjemput. Tapi Jack tetap pergi meninggalkan Charlie sendirian. Ternyata yang ditelepon Jack adalah Berger, menyuruh dia datang menemaninya. Yang tidak disangka mengajak Lizzie dan juga Maya. Kemudian Charlie di sini dan Maya mengobrol membahas masa lalunya. Charlie yang kikuk tidak sengaja membuka pintu rahasia. Nah, karena pintunya memakai password, mereka mencoba memecahkannya dan terbuka lift yang menuju markas rahasia, yaitu bawah tanah berteknologi canggih. Wow, looks like an elevator. Headquarters activating. Kemudian Charlie utak-atik nih monitor utama yang memperlihatkan tugas guard. Di sini teman-temannya yakin nih kalau ayahnya adalah guard sedangkan Charlie tidak. Di sisi lain, di gedung Argon Tactical, Iron dan kawan-kawannya terus mencari sumber energi guard. Karena sudah bertahun-tahun lamanya si bos bernama Ansel kasih tenggang waktu untuk menemukannya atau mereka akan dipecat. Lalu di markas, 4 bocil ini lagi coba-coba peralatan yang ada di markas. Stylish and functional. Setelah itu si Maya punya ide nih buat bawa satu alatnya untuk membantunya ujian. Begitupun Charlie yang pakai gelang untuk menambah kekuatannya saat bermain baseball. Maximum strength. Mereka pun menang dan lanjut jalan-jalan pakai van hingga dikejar-kejar oleh polisi. Setelah berhasil melarikan diri, mereka kembali ke rumah Jack. Sayangnya, dari 2 gadget tadi terdeteksi oleh tim Irons hingga datang ke rumah Jack dan menggeledahnya hingga ke markas. Sementara Berger, Charlie, dan Maya yang mengetahui kedatangan tim Irons bersembunyi dan mencari Lizzie yang berada di atas. Namun Irons menutup akses semua pintu markas hingga mereka terjebak dan mencoba mencari pintu keluar lain. Lalu melintas bola energi dan Charlie membawanya. Yang membuat Irons menyadari nih bola energinya di bawah. Dia meminta mereka untuk menyerahkan bolanya atau mereka akan menyesal. Di sini Charlie nggak mau menyerahkan bolanya begitu saja. Dia harus melindungi bola milik ayahnya. Hingga akhirnya berencana melawan tim Iron.
Di sisi lain, Ansel datang ke rumah Jack. Sayangnya Lizzie ketahuan dan ditangkap bersama teman kencannya yang merupakan kakak Berger. Di tempat persembunyiannya, 3 bocil ini menyusun rencana. Mereka kaget nih dengar dari speaker kalau Lizzie dan kakak Berger disandra. Lalu Berger meminta Charlie buat menyerahkan bolanya karena tidak mau kakaknya terbunuh. Namun Charlie yang keras kepala tidak mau menyerahkannya hingga mereka berdebat sampai Berger pergi. Di sisi lain, Ansel memasang bom di markas dan tidak sengaja bertemu dengan Berger yang langsung menyerangnya hingga pingsan dan membawanya ke Charlie dan juga Maya. Di sini mereka menginterogasi Ansel mengapa ingin memiliki bola energi. Ternyata dia ingin meringankan masalah dunia dan bilang kalau ayah Charlie egois. Di tengah laut, Jack menelpon Lily dan bilang belum juga memberitahukan kebenaran kalau dia adalah guard. Saat Lily bertanya keberadaan Charlie, Jack pun malah balik bertanya. Tersadar ada yang tidak beres, lalu dia mengecek dari kostumnya, ternyata Charlie masih di rumahnya yang sudah dikepung. Dia pun akhirnya langsung pulang. Sementara itu, di markas tim Charlie melakukan pertukaran dengan tim Iron kalau dia akan memberikan bola energinya dan melepaskan Ansel. Begitu juga tim Iron melepaskan mereka. Sialnya tim Charlie ditipu oleh Ansel yang memang punya niat menangkap mereka semua. Namun Charlie yang cerdik menukar bolanya untuk melarikan diri. Who would we want to turn it over to? It's a fake. Emergency shot. Sayangnya jalan keluar satu-satunya diledaki bom nih, sehingga membuat ledakan sampai bolanya jatuh dan ditangkap tim Irons. Di sini tim Charlie tidak menyerah ataupun kabur. Mereka memilih merebutnya kembali hingga terjadi pertarungan. Just begun. Yeah. Oh, get it. Namun pertarungan berakhir nih dengan tertangkapnya teman-teman Charlie. Saat bola itu diserahkan ke Ansel, secara bersamaan tim Charlie bekerja sama untuk menteleportasi bolanya ke sekolah. Akhirnya datanglah Jack yang berpura-pura sebagai orang IT. Karena Jack memakai tas pinggang, Ansel pun menyuruh membuka tasnya, yang ternyata adalah senjata untuk menyerang tim Irons. Setelah itu mereka melarikan diri. Namun Ansel berhasil menghentikannya dengan menembak Jack hingga tak sadarkan diri. Lalu membawa Berger untuk mengambil bolanya di sekolah. Kemudian dia juga mengubah sistem kode dan menyiapkan timer pengeboman markas. Di sisi lain, Jack yang terluka tidak mau berbuat apa-apa. Hingga Charlie yang memimpin membagi tugas untuk kabur sebelum markasnya diledakkan. Dia membagi 2 tim Lizzie nih dan kakak Berger memecahkan kode. Lalu dia dan juga Maya membuat jetpack memakai print 3 dimensi. Namun kode sandingnya yang sulit memakan waktu hingga error membuat Charlie dan Maya terjebak. Denied. Di posisi mereka berdua yang terjebak, Charlie mengungkapkan perasaannya ke Maya. Kemudian kode akses berhasil dibuka nih. Mereka pun akhirnya kabur menggunakan jetpacknya. Singkat cerita, mereka menuju ke sekolah dengan van. Di dalam van, ayahnya menceritakan kebenarannya kalau selama ini dia nggak bisa memilih menyelamatkan dunia atau keluarganya. Sehingga dia memilih berbohong tentang kekuatannya. Charlie pun kecewa nih bahwa ayahnya tidak bisa mempercayainya. Sementara itu di sekolah sedang diadakan pesta dansa. Lalu Ansel dan juga Berger yang tiba di sekolah menuju loker dan tidak menemukan bolanya. Ternyata bola energinya itu ada pada gurunya. Kemudian tim Charlie sampai di sekolah nih, tapi Jack melarang mereka masuk. Jadi digantikan dirinya yang dipandu oleh Charlie lewat headset. Di situ Jack juga melihat prestasi Charlie dan dia merasa bangga. Di sisi lain, Ansel yang menunggu bolanya ditipu oleh gurunya karena si guru malah menyerahkan bolanya pada Berger dan menyuruhnya berlari menjauhi Ansel. Secara bersamaan, Jack memilih Berger yang lagi dikejar-kejar oleh Hansel. Mereka menuju pesta dansa nih. Di sini Berger yang nyaris ditangkap ditahan oleh Jack. Just want to let you know we're alive. Not like I care.
Sementara itu di mobil, Charlie yang tidak bisa menghubungi ayahnya menerobos masuk pakai van. Di saat yang bersamaan, Berger melemparkan bola energi pada Jack untuk mencharge kostumnya dan mereka berkelahi. Sayangnya di tengah perkelahian Ansel mengelabui Jack. Dia menyandra anaknya dan meminta bola energi. Lalu ayah dan anak ini memiliki trik untuk mengalahkan Ansel dengan berpura-pura melempar bola energi. Ansel dan juga Jack pun berebutan. Secara bersamaan Charlie melemparkan bom yang meledak bersama Ansel. Akibat dari ledakannya membuat Charlie terluka. Lalu di sini Jack segera menyadarkannya dan dia tidak akan menyia-nyiakan waktu bersama Charlie lagi. Singkat cerita, tempat pesta pun hancur. Di situ tidak menghentikan Charlie mengajak Maya berdansa dan akhirnya mereka terlihat semua berdansa. Di akhir film, ayah dan anak yang camping di bukit tadi tiba-tiba dapat panggilan untuk misi baru yang dipimpin oleh Captain Irons. Nah, itu tadi alur cerita dari film Secret Headquarters. Gimana Sleeper? Keren banget kan aksi dari kekuatan ayahnya Charlie yang ternyata benar-benar seorang pahlawan super. Nah, menurut kalian nih lebih kuat mana Iron Man dibanding dengan kekuatan ayahnya Charlie? Komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.